Jelangkung, jelangkung, datanglah ke pestaku. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Jelangkung, jelangkung, datanglah ke pestaku. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Jelangkung adalah sebuah nama yang tak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Sebuah permainan spiritual untuk memanggil arwah untuk merasuki sebuah mainan. Hingga pada akhirnya, mainan tersebut akan hidup dan memiliki kemampuan berkomunikasi. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai jelangkung dan beberapa pendapat ahli mengenai fenomena ini. Jelangkung merupakan mainan tradisional Indonesia yang populer di kalangan anak-anak. Mainan ini biasanya terbuat dari bahan-bahan sederhana seperti kayu, kain, dan benang. Namun, yang membuat jelangkung begitu istimewa adalah terdapat sebuah kepercayaan bahwa mainan ini dapat digunakan sebagai alat komunikasi dengan roh atau entitas gaib. Cara bermain jelangkung melibatkan beberapa langkah, seperti pemanggilan roh atau arwah. Para pemain duduk melingkar dan meletakkan mainan jelangkung di tengah-tengah mereka. Kemudian mereka akan memanjatkan mantra tertentu dan berharap agar roh datang dan menggerakkan jelangkung. Beberapa percaya bahwa jelangkung dapat memberikan jawaban atas pertanyaan atau melakukan tindakan yang diminta oleh pemain. Berikut beberapa pandangan dari para ahli mengenai jelangkung. Profesor Suparto, pakar antropologi budaya, mengatakan bahwa jelangkung adalah contoh bagaimana budaya dan mitos dapat berperan dalam menciptakan tradisi-tradisi seperti ini. Ia berpendapat bahwa jelangkung adalah contoh dari cara orang Indonesia menghubungkan diri mereka dengan dunia gaib dan mengungkapkan keterhubungan mereka dengan leluhur mereka. Dr. Aulia, ahli paranormal, mengatakan bahwa jelangkung adalah alat yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan dunia gaib. Ia menyatakan bahwa fenomena jelangkung sebenarnya adalah fenomena spiritual yang memungkinkan orang untuk berhubungan dengan roh atau arwah yang telah meninggal. Lain halnya dikatakan oleh Dr. Purnama, psikolog klinis, mengatakan bahwa efek jelangkung kepada para pemain dapat dijelaskan sebagai sugesti atau pengaruh psikologis dari kelompok. Ketika seseorang percaya bahwa mereka berkomunikasi dengan roh, mereka mungkin mengalami reaksi psikologis yang sangat kuat, seperti ketakutan atau euforia. Untuk memanggil jelangkung, dibutuhkan beberapa alat seperti kayu, boneka batok kelapa dengan kayu dan jerami. Dikatakan juga supaya hasilnya lebih maksimal dibutuhkan tanah kuburan sebagai media. Beberapa orang bahkan menyediakan sesajen seperti 7 buah jajanan pasar seperti kue, goreng-gorengan, ditambah dengan kembang 7 rupa. Praktik bagi sebagian orang juga ada yang menyediakan kopi pahit dan manis, teh pahit dan manis, dan air putih sebagai persembahan untuk sang arwah atau makhluk gaib yang akan datang dan merasuki ke dalam mainan jelangkung. Setelah semua bahan dan alat siap, selanjutnya adalah mantra. Terdapat berbagai versi untuk mantra jelangkung, seperti dalam bahasa Indonesia yang di awal video ini telah dibacakan, hingga bahasa Jawa, bahkan hingga bahasa Inggris. Mantra pemanggilan jelangkung juga bervariasi tergantung siapa yang akan memainkan permainan ini. Terdapat banyak kasus seseorang mengalami gangguan setelah bermain jelangkung. Gejala yang dilaporkan oleh individu yang mengalami gangguan ini bisa sangat bervariasi, termasuk ketakutan, kecemasan, gangguan tidur, halusinasi, hingga depresi. Beberapa orang bahkan melaporkan mereka merasa dihantui atau diganggu oleh entitas gaib setelah bermain jelangkung. Ada juga yang mengalami kerasukan dan berteriak histeris setelah permainan ini. Ada juga yang mengalami nasib sial seperti musibah dan juga mengalami penampakan hingga diganggu oleh arwah atau makhluk gaib yang hadir saat jelangkung tersebut hadir. Jelangkung pada dasarnya adalah sebuah permainan memanggil makhluk gaib.
Pasti tentunya ada saja orang iseng yang suka memainkan permainan ini. Tetapi alangkah lebih baik jika kita menghindari permainan aneh seperti ini. Jika ada orang yang mengalami gangguan dari permainan jelangkung, sangat disarankan alih-alih daripada pergi ke dukun, ada baiknya mereka berkonsultasi dengan pemuka agama untuk didoakan. Lalu, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda pernah bermain jelangkung? Silakan sharing pengalaman Anda di kolom komentar di bawah ini.